Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Selasa, 6 April 2021, adalah Selasa dalam oktav Paskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes, bab 20, ayat 11 sampai 18. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita. Kita buka pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku datang mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Maria begitu melihat makam Yesus kosong, menangis. Jadi kemudian Yesus memanggil namanya, dan dia segera mengenal bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus kemudian mengatakan ini kepada dia, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dan Maria mengikuti kata-kata Yesus. Dia berkata kepada murid-murid bahwa telah melihat Tuhan. Ia mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Pesannya untuk kita apa? Merayakan Paskah sungguhnya berarti berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit itu memberikan perutusan kepada kita, memberikan tugas kepada kita, tanggung jawab kepada kita. Untuk apa? Untuk mewartakan dia, untuk membawa dia kepada orang lain, untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan ada bersama-sama umat manusia, bahwa Tuhan berjalan bersama-sama umat manusia, bahwa Tuhan itu dapat diandalkan. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari semua saja yang merayakan Paskah. Tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mengatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup.
bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa supaya kita semua yang mengambil bagian dalam perayaan Paskah menyadari betul tugas dan tanggung jawab kita untuk mewartakan Tuhan. Mewartakan Tuhan bukan cuma dengan kata-kata saja, bukan semata-mata dengan kata, tapi dengan cara hidup kita yang penuh gairah dan semangat, yang selalu punya optimisme dan harapan, yang menunjukkan bahwa tantangan dan kesulitan kehidupan itu tidak membuat kita kemudian hilang semangat. Karena bukan lagi kita yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup dalam diri kita. Dia yang bangkit, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Cara hidup yang penuh gairah dan semangat itu menjadi pewartaan tentang Dia yang bangkit, yang efektif untuk mengajak banyak orang percaya. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.